Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Korinisa dari kelas 4. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang materi bioteknologi. Dan ini adalah wawancara part 2. So welcome back and enjoy for watching. Di sini saya sedang bersama dengan Airin Katrina Ciara Putri dari kelas 10. Dan di sini saya ingin menanyakan kalau Airin tahu nggak sih tentang insulin itu apa? Insulin ini emang apa? Jadi, insulin ini adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi untuk mengontrol kadar gula dalam darah dan mengelola glukosa sebagai sumber energi. Insulin itu tidak termasuk antibiotik, tetapi dia diproduksi dengan rekayasa genetika. Insulin diproduksi dengan menyisipkan gen insulin manusia ke dalam plasmid, kemudian ditransfer ke bakteri. Bakteri tersebut akan menghasilkan insulin yang dapat diisolasi dan diberikan kepada pasien. Proses pembuatan insulin dengan rekayasa genetika itu yang pertama caranya adalah isolasi DNA, lalu memotong DNA, menggabungkan DNA, lalu yang terakhir memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Tahapan pembuatan insulin itu yang pertama ada tahapan fermentasi, tahapan primary recovery, lalu tahapan reaksi, tahapan final purification. Insulin ini contohnya tuh kayak buat orang yang menderita diabetes gitu. Jadi kita terima kasih ya. Sekarang saya sedang bersama dengan Kaila Tifa dari kelas 11. Ya, jadi kamu ada pertanyaan kan nih buat aku? Aku mau nanya, apa sih itu hibridoma? Jadi, hibridoma adalah sel yang dihasilkan dari penggabungan sel B penghasil antibodi dengan sel mieloma. Teknologi hibridoma merupakan metode untuk memproduksi antibodi monoklonal secara massal. Cara pembuatan hibridoma itu melakukan imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu, lalu memisahkan sel B limfosit dari organ limpa, lalu menggabungkan sel B limfosit dengan sel kanker immortal, membuat membran sel menjadi lebih pemebal. Lalu di sini ada manfaat dari hibridoma. Yang pertama untuk menghasilkan antibodi monoklonal secara spesifik terhadap antigen yang diinginkan, lalu menghasilkan antibodi spesifik secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar, lalu dapat digunakan untuk diagnostik. Terus di sini juga ada karakteristik dari hibridoma. Karakteristiknya itu yang pertama ada sel hibridoma merupakan sel immortal. Teknik hibridoma tidak berbahaya meskipun memanfaatkan sel kanker dalam proses pembuatannya. Contoh penggunaannya itu teknik hibridoma dapat digunakan untuk membiarkan interferon. Sel hibridoma yang dihasilkan dari fusi limfosit B dan sel mieloma menghasilkan antibodi monoklonal spesifik teknik hibridoma. Itu. Oh gitu ya. Makasih ya. Sekarang saya sedang bersama dengan saya Alifa dari kelas 13. Jadi di sini kamu mau nanya apa nih? Aku mau nanya dong tentang pengertian dari kultur jaringan. Itu apa sih? Kultur jaringan. Oke, jadi kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan membudidayakan jaringan tanaman secara kondisi steril. Teknik ini juga dikenal sebagai kultur in vitro atau kultur sel. Nah, di sini kultur jaringan juga punya prinsip nih. Jadi menggunakan bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, akar, tunas, bunga, meristem atau serbuk sari yang lalu membudidayakannya dalam lingkungan yang terkendali dan aseptik. Lalu menggunakan media tanam yang mengandung nutrien untuk mengandung pertumbuhan explain. Lalu juga ada tujuan dari kultur jaringan. Tahu nggak? Jadi tujuan dari kultur jaringan itu untuk memperbanyak tanaman, terutama yang sulit dikembangbiakan secara generatif, lalu mendapatkan benih unggul dalam waktu yang relatif singkat, lalu mempercepat pengadatan bibit skala besar. Terus juga ada kelebihan sama kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan itu yang pertama dapat mempercepat pengadaan bibit skala besar. Lalu bibit hasil kultur jaringan memiliki sifat yang sama seperti induknya. Tapi kekurangannya itu kultur jaringan ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga harga bibit hasil kultur jaringan biasanya lebih mahal dibandingkan bibit anakan. Itu. Makasih banyak ya Ica. Di sini saya sedang bersama dengan
Tiara Nurhaliza dari kelas 10-3. Oke, jadi Kiara, di sini kamu mau nanya apa? Bioteknologi itu apa sih? Terus aku kan dengar juga ada dua macam, bioteknologi konvensional sama modern. Itu gimana? Oke, jadi bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa menggunakan teknologi. Nah, seperti yang kamu tadi udah sebutin, itu ada dua, bioteknologi konvensional sama modern. Jadi perbedaannya itu, kalau konvensional itu kan masih tradisional, itu ditemukannya sejak awal kehidupan peradaban manusia. Lalu menggunakan seluruh bagian tubuh mikroorganisme, peralatannya masih sederhana, tidak membutuhkan tenaga ahli, prosesnya kurang steril, hasil produknya sedikit, dan juga belum terstandarisasi. Contohnya itu kayak pembuatan keju, kecap, sama tape, dan lain-lain. Terus kalau bioteknologi modern, itu kan karena sudah modern, jadi dia ditemukannya sejak struktur dan fungsi DNA ditemukan. Menggunakan beberapa bagian tubuh mikroorganisme, lalu peralatannya juga sudah canggih, menggunakan tenaga ahli juga. Jadi prosesnya sudah steril, hasil produknya banyak, dan juga sudah terstandarisasi. Contohnya itu kayak bayi tabung sama cloning, jadi gitu. Begini dong. Oke, makasih. Sekarang aku sedang bersama dengan Regina dari 10-3. Jadi kamu di sini ada mau nanya sesuatu nggak nih? Aku mau nanya ini dong, apa itu mikroorganisme dari penghasil pangan kalau boleh tahu? Oke, jadi di sini ada beberapa mikroorganisme penghasil pangan ya. Yang pertama itu ada keju, itu mikroorganismenya Lactococcus lactis atau Streptococcus thermophilus, itu jenis mikroorganismenya dia itu bakteri dan bahan bakunya susu. Lalu yang kedua ada yogurt, yaitu Lactobacillus bulgarius, itu dia termasuk bakteri juga dan pakai susu bahan bakunya. Lalu yang ketiga ada tempe, yaitu Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus, itu dia termasuknya ke jamur, dan dia bahan baku itu kacang kedelai. Lalu yang keempat ada oncom, itu dia mikroorganismenya Neurospora cytopila atau Neurospora prusa, itu dia termasuk ke dalam jamur juga. Bahan bakunya menggunakan ampas tahu atau ampas kacang. Lalu yang kelima ada sosis, yaitu Petiococcus cerevisiae, itu dia termasuk ke bakteri dan bahan bakunya daging sapi. Yang keenam ada tauco, itu dia menggunakan dia itu mikroorganismenya Aspergillus oryzae, terus dia termasuk ke jamur juga, dia bahan bakunya kacang kedelai. Jadi itu beberapa dari mikroorganisme penghasil pangan. Makasih. Iya. Nah, sekarang aku sedang bersama dengan Sekarang nama aku Saketo Badria dari kelas 10-3. Nah, jadi kamu di sini ada mau nanya-nanya sesuatu nggak nih? Aku ada yang lebih bingungin, apa sih mikroorganisme penghasil enzim itu? Nah, di sini ada beberapa mikroorganisme penghasil enzim jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu ada Aspergillus niger, itu punya enzim amilase, selulase, lipase, sama pektinase. Gunaannya itu kayak dia bisa bikin bir, membuat makanan, buat ngolah susu, terus kayak buat ngolah anggur sama sari buah juga. Selanjutnya yang kedua itu ada Aspergillus oryzae, yaitu enzimnya cuma ada protease. Nah, terus dia kegunaannya itu untuk bikin bir juga, terus buat roti, lunak daging, terus juga membantu dalam pencernaan gitu-gitu. Yang ketiga ada Bacillus subactilis, itu enzimnya enzim amilase penicilinase. Kegunaannya itu membuat sirup atau gula cair, membantu dalam pencernaan, terus juga kayak pembuatan kertas dan tekstil, terus sama buat agen diagnostik gitu. Terus ada Leuconostoc mesenteroides, itu enzimnya sukrase, itu buat farmasi gitu kegunaannya, dextran, terus pengganti plasma darah. Nah, yang terakhir ada Saccharomyces fragilis, dia itu enzimnya laktase. Nah, kegunaannya itu buat mengolah susu gitu, kayak mencegah kristalisasi laktosa dalam es krim dan susu kental. Jadi gitu. Gitu ya penjelasannya. Makasih banyak ya. Ya. Sekarang aku sedang bersama dengan Maulidia Tia Putri dari kelas 10-7. Jadi kamu di sini ada kayak mau nanya sesuatu nggak nih? Hai, aku mau nanya tentang pemanfaatan mikroorganisme dalam pengelolaan limbah itu apa itu? Oke, jadi pemanfaatan mikroorganisme dalam pengelolaan limbah itu merupakan salah satu metode yang efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Mikroorganisme ini dapat mengurangi senyawa organik maupun anorganik yang terkandung dalam limbah menjadi zat yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Berikut ini adalah beberapa aspek pemanfaatannya. Yang pertama itu pengolahan limbah cair, yaitu dengan aerobik dan anaerobik. Yang kedua itu pengolahan limbah padat, yaitu dengan kompos mikroba dan
fermentasi. Yang ketiga itu pengelolaan limbah beracun, yaitu dengan bioremediasi dan biosorpsi. Yang keempat itu teknologi biologis untuk air limbah, yaitu dengan bioreaktor dan lahan basah buatan. Tuh. Aku paham sih. Makasih ya, Ca. Iya. Sekarang aku sedang bersama dengan. Halo semuanya, aku Mentari dari kelas 10 3. Jadi di sini kamu ada mau nanya sesuatu kan nih? Jadi di sini aku mau nanya tentang apa sih antibiotik penghasil obat itu? Oke, jadi di sini ada beberapa antibiotik penghasil obat ya. Yang pertama itu ada penisilin yang berfungsi untuk menyembuhkan penyakit akibat infeksi kuman oleh jamur Penicillium notatum atau Penicillium caudatum. Yang kedua ada cephalosporin, itu berfungsi untuk membasmi bakteri penghambat penisilin oleh jamur Cephalosporium sp. Yang ketiga itu ada streptomycin yang berfungsi untuk membasmi mikroorganisme resisten penisilin dan cephalosporin oleh jamur Streptococcus griseus. Yang keempat itu ada tetracycline berfungsi untuk menghambat sintetis protein pada bakteri dibuat oleh jamur Streptomyces aureolifacien atau Streptomyces rhinosus. Yang kelima ada erythromycin yang berfungsi untuk membasmi bakteri resisten penisilin bagi penderita alergi yang dibuat oleh jamur Streptomyces erytherus. Yang keenam ada polymyxin yang berfungsi untuk membasmi bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini memiliki lapisan dinding sel peptidoglikan tipis yang menyerap warna merah, tahan antibiotik, dan dibuat oleh bakteri Bacillus polymyxa. Yang terakhir itu ada bacitracin yang berfungsi untuk membasmi bakteri gram positif. Itu bakteri gram positif ini memiliki lapisan dinding sel peptidoglikan yang tebal, menyerap warna violet, tidak tahan antibiotik, dan dibuat oleh bakteri Bacillus subtilis. Jadi gitu. Oh, oke. Aku udah ngerti. Terima kasih ya, Ca. Ya. Halo, sekarang aku sedang bersama dengan Winiati dari kelas 10 1. Nah, jadi di sini kamu mau nanya apa nih, Wini? Aku nih masih nggak ngerti. Kalau boleh tahu kelebihan dan kekurangan bioteknologi itu apa sih? Oke, jadi kita bahas kelebihannya dulu ya. Di sini kelebihannya yang aku tahu ada 4. Yang pertama, untuk peningkatan produksi pangan, yaitu menghasilkan tanaman yang tahan hama dan penyakit, juga meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, itu pengobatan penyakit, yaitu produksi obat dan terapi gen untuk penyakit. Yang ketiga, itu untuk perbaikan lingkungan, yaitu mengurangi polusi dan penggunaan bahan kimia. Yang keempat, itu ada produksi bahan baku, yaitu biofuel dan bioplastik yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama ada resistensi terhadap pestisida. Itu tanaman transgenetik yang tahan pestisida dapat menyebabkan evolusi hama yang lebih tahan terhadap pestisida. Lalu yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati. Penggunaan tanaman transgenetik dapat mengurangi keberagaman spesies tanaman yang ada di alam. Yang ketiga, ada kontaminasi genetik, yaitu gen dari tanaman transgenetik dapat berpindah ke tanaman liar atau spesies lain yang dapat mempengaruhi ekosistem. Yang keempat, atau yang terakhir, itu potensi efek kesehatan. Beberapa orang khawatir tentang kemungkinan efek samping dari konsumsi makanan yang mengandung organisme transgenetik terhadap kesehatan manusia. Jadi itu tuh tadi kekurangan dan kelebihan dari bioteknologi. Oh, jadi gitu. Oke, Iya. aku ngerti. Oke. Makasih ya. Iya. Sekarang aku sedang bersama dengan. Malika dari 10 2. Jadi kamu di sini mau nanya apa nih, Malika? Nanya apa itu cloning transfer inti? Oke, jadi dalam ilmu genetika itu menggandakan jumlah makhluk hidup dapat dilakukan dengan cloning transfer inti. Jadi cloning transfer inti ini artinya tuh masukkan donor DNA dari hewan yang karakteristiknya diinginkan ke dalam sel telur hewan yang intinya atau DNA-nya itu telah dihilangkan. Contoh cloningnya itu pertama kali dilakukan oleh peneliti dari Skotlandia bernama Ian Wilmot. Peneliti ini berhasil menemukan penemuan fenomenal dengan cloning transfer inti pada seekor domba Dolly. Tahapan cloning transfer inti ini dapat dilihat pada diagram sebagai berikut. Diagram ini yang aku sebutin ya, diagramnya. Pertama itu inti sel telur atau ovum hewan target itu dirusak dengan radiasi sinar UV. Lalu sel somatik donor diambil intinya saja. Lalu inti dari sel somatik donor dimasukkan ke dalam sel telur hewan target. Lalu sel telur membelah beberapa kali untuk membentuk morula, dan yang terakhir itu morula kemudian diimplementasi ke dalam rahim induk betina dan tumbuh secara in vivo. Jadi gitu nih. Oh gitu. Makasih ya. Iya. Itu tadi video wawancara saya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.